Baik, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan ziarah keliling sekitaran kota Mekah ini. Ya, rumah Allah pertama di muka bumi ini yang ada sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian di masa Nabiullah Ibrahim apa yang terjadi? Kapan mulai dihuni? Ketika peristiwa Nabiullah Ibrahim diuji oleh Allah, diuji keimanannya, diuji ketaatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian yang sebenar-benar ujian. Ya, normalnya kita menikah 25 sampai 30 lah. Ini sudah 80 tahun belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Menikahi Siti Hajar ataupun berpoligami, ya, menikahi istri kedua bernama Hajar alaihissalam. Kalau di Indonesia kita kenal dengan Siti, ya. Siti ini cuma ada di Indonesia. Di Arab tidak ada Siti. Adanya Sayyidati yang diberikan oleh siapa? Raja Mesir. Raja Mesir yang memberikan hadiah kepada Nabiullah Ibrahim. Allah selamatkan. Akhirnya keluarlah Nabiullah Ibrahim berhijrah meninggalkan kampung yang menolak dakwahnya bersama segelintir orang, hanya sedikit orang. Hijrahlah beliau ke Mesir. Di Mesir dia bertemu raja yang angkuh juga, yang sombong. Ya, raja ini mendebat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di surah Al-Baqarah, wa idh qala Ibrahim rabbi bukan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Apa kata Nabiullah Ibrahim ketika itu? Baik, Tuhanku, kalau begitu Tuhanku menerbitkan matahari dari timur ke barat. Sekarang kau balik, terbitkan matahari dari barat ke timur. Seketika itu, ya, terbantahkanlah raja tersebut. Dia mengaku kalah dan menghadiahkan seorang wanita bernama Hajar alaihissalam. Nabiullah Ibrahim karena tadi tidak punya anak dan ada Hajar alaihissalam yang mendampingi mereka selama ini, sepakatlah Nabi Ibrahim dan Sayyidah Sarah, istri pertama beliau, bagaimana kalau menikah dengan Hajar saja. Semoga ini adalah jalan ikhtiar, Allah karuniakan kita seorang anak. Akhirnya menikahlah mereka dan benar, alhamdulillah Allah kabulkan harapan mereka untuk punya anak melalui Hajar alaihissalam. Di padang tandus yang tidak ada kehidupan, itulah di kota Mekah ini, tepatnya di samping Ka'bah Baitullah yang kita tawaf kemarin. Ya, tidak ada tempat berteduh, tidak ada air, tidak ada kehidupan sama sekali. Ya, naiklah dia ke Bukit Safa mencari sumber kehidupan, barangkali ada air, ada makanan. Dia naik ke atas, barangkali ada musafir yang lewat. Ya, indahnya skenario Allah yang Allah inginkan. Tiba-tiba muncullah, terpancar air Zam-Zam dari sisi Nabiullah. Yang merupakan sepupu daripada Rasulullah, ya, Ali bin Abu Thalib. Nah,
sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan coba lihat ke depan kita atau samping kiri. Itu ada papan luar warna kuning. مرحبا 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 10 ريال 10 ريال ما سبيل هرب هرب رب الكعبة هرب. Atau itu sana pelang biru yang putih biru sana. Ini Musdalifah, bisa kita lihat ya. Jadi lokasinya tidak begitu luas, makanya lautan manusia begitu terasa di tempat ini. Khusus di sini saja. Ini foto ada yang merasakan naik kereta di sini ketika musim haji. Masjid Al-Khif. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, Al-Masjidul Khif shalla fihi sab'una nabiyya minhum Musa alaihissalam. Di Masjid Khif ini sholat 70 nabi pernah sholat di situ. Di antaranya adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, di Masjid Khif itu. Ya. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu kita lihat orang-orang sana tangganya naik ke atas. Ya. Satu biji. Risiko. Tapi seru kan? Itu tulisannya ngeganggu banget. Di zoom saja di zoom. Di zoom malah nggak jelas. Kita yang kendalikan bisa Jadi berhenti kalau mau kita rem pelan-pelan bisa tuh. Tapi di sana tempatnya makanya keluar tainya bilang. Jadi minta maaf ya bawakan bilang. Ya bilang. Ya bilang ada
waktunya dia bilang buang air. Sama kayak orang kan. Dilewat lagi sana, kota itu yang sana yang ada rumah-rumah sana. Oh itu yang terakhir kayaknya. Itu terakhir yang ada air Iya. kolam renang ini, water boom. Oh di sini anunya. Goyang dikit gak ngaruh. Yang dibuat Oh, iya, gelombang, iya. ombak buatan. Iya itu sih. Ada. Oh ada juga itu Ustaz ya?